Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Krisna Priani, NIM 1067. Pada kesempatan kali ini, saya dan beberapa rekan NIM 10. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Lusri Indrawati. Perkenalkan nama saya Niko Mangayu Astini, NIM 10. Akan mempresentasikan mengenai penentuan biaya produksi, analisis biaya, volume, dan laba. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu margin kontribusi, struktur biaya, operating leverage, titik impas, pemanfaatan analisis biaya, volume laba untuk perencanaan, margin of safety, asumsi analisis biaya, volume dan laba, serta penentuan titik impas untuk multiproduk. Baik, kali ini saya akan menjelaskan submateri tentang margin kontribusi dan struktur biaya. Baik, langsung saja yang pertama, margin kontribusi. Jadi margin kontribusi ini merupakan selisih antara jumlah penjualan dengan jumlah beban variabel. Nah, dalam margin kontribusi ini ada yang namanya margin kontribusi positif. Jadi margin kontribusi positif ini menunjukkan jumlah penjualan dapat menutupi atau mengcover jumlah beban variabel dan juga jumlah beban tetap. Nah, apabila nanti jumlah margin kontribusi ini melebihi dari jumlah beban tetap total, maka kelebihannya itu merupakan laba perusahaan. Jadi laba perusahaan itu dapat dicari dengan mengurangkan margin kontribusi dengan beban tetap total. Nah, dapat dilihat di laporan laba rugi PT Bagus Abadi ini dengan format margin kontribusi. Di sini di tabel di laporan tersebut di penjualannya sebesar 3 juta rupiah dengan per unitnya itu 300 rupiah, yang dijual itu 10.000 unit. Nah, lalu beban variabelnya itu 120 rupiah per unit, jadi dikali dengan 10.000 diperoleh beban variabel 1.200.000 rupiah. Margin kontribusi tinggal dikurangkan saja penjualan dikurang beban variabel, diperoleh margin kontribusi 1.800.000 rupiah. Beban tetap totalnya sebesar 720.000 sehingga diperoleh laba bersih sebesar 1.080.000 rupiah. Nah, dalam laporan laba rugi tersebut dapat dilihat margin kontribusi per unitnya sebesar 183 juta rupiah. Tapi beban variabelnya berbeda. Beban variabel PT Adisika ini 60% dari penjualan, sedangkan PT Jaya Raya 20% dari penjualan. Nah, di PT Adisika beban variabelnya 1.800.000 rupiah, sehingga margin kontribusinya penjualan dikurang beban variabel diperoleh 1.200.000 rupiah. Dan beban tetapnya sebesar 600.000 rupiah, sehingga diperoleh laba sebesar 600.000 rupiah. Sedangkan di PT Jaya Raya penjualannya 3 juta rupiah, beban variabelnya 20% dari penjualan sebesar 600.000 rupiah, dan diperoleh margin kontribusi dengan mengurangkan penjualan dan beban variabel diperoleh 2.400.000 rupiah, beban tetapnya 1.800.000 rupiah, sehingga diperoleh laba bersih sebesar 600.000 rupiah. Jadi beban variabel dan beban tetapnya di dua perusahaan ini berbeda. Yang PT Adisika beban tetapnya lebih kecil daripada beban variabel, sedangkan di PT Jaya Raya beban variabelnya lebih besar daripada beban tetapnya. Nah, seandainya di masa yang akan datang dua perusahaan ini
mengalami kenaikan penjualan sebesar 10% dari penjualan semula. Apakah yang terjadi? Manakah laba yang manakah perusahaan yang memperoleh laba lebih tinggi? Nah, ini dapat dilihat di tabel berikutnya. Tabel ini pengaruh kenaikan penjualan terhadap laba bersih pada dua perusahaan yang memiliki struktur biaya yang berbeda. Nah, pada PT Adisika penjualannya 3.300.000, jadi sudah naik 10% dari semula, dari 3 juta, dan beban variabelnya 60% dari penjualan diperoleh 1.980.000. Lalu margin kontribusinya dikurangkan penjualan dikurang beban variabel didapat 1.320.000, dan beban tetapnya 600.000 dan beban tetapnya 600.000. Jadi diperoleh laba bersih sebesar 720.000. Sedangkan di PT Jaya Raya penjualannya sama 3.300.000. Beban variabelnya 20% dari penjualan diperoleh 660.000. Lalu margin kontribusinya dikurangkan penjualan dengan beban variabel diperoleh 2.640.000. Lalu beban tetapnya 1.800.000. Diperolehlah laba bersih sebesar 840.000. Nah, dapat dilihat di antara kedua perusahaan ini laba bersihnya yang lebih tinggi adalah PT Jaya Raya. Ini dikarenakan PT Jaya Raya memiliki persentase margin kontribusi yang lebih tinggi dari PT Adisika. Jadi persentasenya lebih tinggi mengakibatkan kenaikannya juga menjadi lumayan tinggi. Nah, bagaimana jika sebaliknya terjadi penurunan penjualan sebesar 10%? Bagaimanakah kestabilan kedua perusahaan ini? Dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Pengaruh penurunan penjualan terhadap laba bersih dua perusahaan dengan struktur biaya yang berbeda. Nah, pada sini saya akan membawakan materi mengenai operating leverage dan titik impas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operating leverage, di mana operating leverage ini adalah ukuran besarnya penggunaan biaya beban tetap di dalam sebuah perusahaan. Nah, semakin tinggi operating leverage dan semakin besar pula sensitivitas laba bersihnya, maka perubahan penjualan dalam sebuah perusahaan memiliki operating leverage tinggi akan mengalami peningkatan persentase yang besar, dan dalam labanya jika terjadi sedikit saja peningkatan dalam penjualan, begitupun sebaliknya perusahaan yang mempunyai operating leverage rendah akan mengalami peningkatan persentase yang rendah. Nah, dalam labanya jika terdapat peningkatan dalam penjualannya, perhitungan operating leverage ini atau degree of operation leverage dapat dihitung melalui rumus, yaitu degree of operation leverage sama dengan margin kontribusi per laba bersih. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus perhitungan degree of operating leverage, yaitu pada PT Rasanensip dan PT Gandanena, di mana PT Rasanensip ini penjualannya itu berjumlah 3 juta dan persentasenya itu berjumlah 100%, dan pada PT Gandanena ini penjualannya 3 juta dan persentasenya itu 100% juga, dan beban variabel pada PT Rasanensip ini berjumlah 1.800.000 dan persentasenya itu 60%, dan pada PT Gandanena ini jumlahnya itu 600.000 dan persentasenya itu 20%. Kemudian pada PT Rasanensip ini margin kontribusinya itu berjumlah 1.200.000
dan persentasenya itu 40%. Dan pada PT Gandanena ini jumlahnya itu 2.400.000 dan persentasenya itu 80%. PT Gandanena beban tetapnya itu jumlahnya sebesar 600.000 dan pada PT Nensip itu beban tetapnya sebesar 600.000 juga. Dan pada PT Gandanena ini berjumlah 1.800.000. Kemudian laba bersih dari PT Rasa Nensip ini berjumlah 600.000 dan pada PT Gandanena ini laba bersihnya berjumlah 600.000 juga. Jadi perhitungan degree of operation ini yaitu sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi, laba margin kontribusi per laba bersih. Jadi margin kontribusinya itu sebesar 1.200.000. Jadi degree of operating leverage-nya itu sama dengan margin kontribusi per laba bersih. Jadi margin kontribusinya itu sebesar 1.200.000 pada PT Gandanena dan laba bersihnya sebesar 600.000. Kemudian hasilnya itu dua kali. Kemudian perhitungan pada PT Gandanena ini margin kontribusinya itu 2.400.000 dan laba bersihnya itu sebesar 600.000 hingga akhirnya itu didapat 4 kali. Kemudian adapun kenaikan dari laba bersih sesuai dengan degree of operation leverage. Pada PT Rasa Nensip itu jumlah penjualannya itu 3.300.000 dengan persentase 100%, dan pada PT Gandanena ini penjualannya itu berjumlah 3.300.000, persentasenya 100%. Kemudian beban variabel pada PT Rasa Nensip ini sebesar 1.980.000 dan persentasenya itu 60%. Kemudian pada PT Gandanena beban variabelnya itu 660.000 dengan persentasenya 20%. Dan margin kontribusi pada PT Gandanena pada Rasa Nensip ini kontribusi pada PT Rasa Nensip ini sebesar 1.320.000 dengan persentase 40%. Dan pada PT Gandanena ini margin kontribusinya itu berjumlah 2.640.000 dengan persentase 80%. Kemudian beban tetap dari PT Rasa Nensip ini sebesar 600.000 dan PT Gandanena sebesar 1.800.000. Adapun laba bersih dari PT Gandanena ini sebesar 720.000 dan pada PT Gandanena ini sebesar 840.000. Kemudian kenaikan laba bersih pada PT Rasa Nensip ini sebesar 120.000 dan pada PT Gandanena ini sebesar 240.000. Kemudian persentase bersemula dan kenaikan laba bersih dikali 100% pada PT Rasa Nensip ini mendapatkan 20% dan pada PT Gandanena ini mendapatkan 40%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai titik impas, di mana dalam titik impas ini analisis biaya volume laba dapat digunakan untuk menentukan titik impas. Nah, adapun beberapa pendekatan dalam titik impas ini, yang pertama itu pendekatan persamaan matematis, dan yang kedua yaitu pendekatan margin kontribusi per unit, dan yang ketiga yaitu pendekatan rasio margin kontribusi, dan yang terakhir yaitu pendekatan grafis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu perubahan harga jual. Nah, di sini langsung saja kita pakai contoh soal, yaitu misalkan PT ABC merencanakan targetnya yaitu mencapai laba bersih Rp sebesar 10.000. Nah,
dengan kenaikan harga jual sebesar 10. Maka berapa unit yang harus dijual untuk menentukan titik impas dari unit produk, dan berapa unit produk yang harus dijual untuk memperoleh laba sebesar 10.000. Nah, langsung saja bisa lihat dalam slide, yaitu dalam slide menjelaskan bahwa kenaikan harga jual dari 1.000 menjadi 1.100 menurunkan titik impas dari 50 menjadi 40 unit. Nah, dengan kenaikan harga jual, maka volume turun 75 unit menjadi 60 unit. Nah, jadi PT ABC dapat menaikkan harga jual menjadi 1.100 jika penjualan turun sebanyak selisih dari 75 sampai 60 unit tadi, yaitu sebesar 15 unit. Maka laba akan tepat sasaran sebesar 10.000. Baik, selanjutnya yaitu mengenai target laba. Contoh pengaplikasian dari analisis target laba, yaitu misalkan suatu PT ABC merencanakan laba bersih yang diharapkan adalah sebesar 10.000. Jadi di sini dapat diperhitungkan dengan rumus, yaitu penjualan sama dengan beban tetap ditambah target laba per margin kontribusi per unitnya. Nah, di sini di slide diasumsikan yaitu beban tetap sebesar 20.000, target laba sebesar 10.000, dan margin kontribusi per unitnya adalah 500. Jadi diperhitungkan menghasilkan 75 unit. Jadi dapat disimpulkan untuk suatu perusahaan menghasilkan suatu laba bersih sebesar 10.000. Jadi dengan analisis target laba akan diperhitungkan tingkat penjualan yang harus diproduksi seperti itu sebesar 75 unit. Yang selanjutnya yaitu perubahan variabel-variabel yang terjadi secara simultan. Langsung saja dalam contoh soal, pada PT ABC menginginkan terjadinya kenaikan beban tetap sebesar 4.000 dan kenaikan harga jual sebesar 100. Jadi, bagaimana dampaknya? Nah, dalam analisis ini akan ditampilkan dalam sebuah slide, yaitu dalam slide itu dijelaskan bahwa kenaikan harga jual yang 100 lebih kecil daripada kenaikan beban tetap yang 4.000. Jadi dampaknya itu menurunkan titik impas sebesar 2 unit dan menurunkan volume penjualan sebesar 7 unit. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen dalam menentukan keputusannya harus memperhatikan kondisi-kondisi atau faktor-faktor yang terjadi seperti situasi persaingan, yang kedua penerimaan atau penolakan dari konsumen, yang ketiga kenaikan beban iklan yang menurunkan volume penjualan, atau kombinasi antara semua faktor tersebut seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu ada analisis sensitivitas, yaitu sekali lagi merupakan model yang digunakan untuk mempelajari dampak perubahan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, adapun analisis ini terdiri dari 4 perubahan, yaitu yang pertama yaitu perubahan harga jual, yang kedua perubahan beban variabel, yang ketiga perubahan beban tetap, dan perubahan variabel-variabel yang terjadi secara simultan. Yang terakhir yaitu ada pengaruh PPh badan. Nah, suatu perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Nah, pajak ini dihitung dari laba sebelum pajak. Nah, perhitungan dalam hal ini yaitu bisa dalam menghitung volume penjualan untuk mencapai target laba, yaitu sama dengan beban tetap ditambah target laba per 1 kurang tarif pajak per margin kontribusi per unitnya. Nah, sedangkan apabila yang dicatat adalah penjualan dalam rupiah bukan dalam unit, maka rumusnya adalah rumus penjualan untuk mencapai target laba, yaitu beban tetap ditambah target laba per 1 kurang tarif pajak per rasio margin kontribusi. Sekian dari saya lanjutkan ke materi penyaji selanjutnya. Baik, kembali lagi bersama saya Krisna Priani. Di sini saya sebagai penyaji terakhir akan menyampaikan 2 submateri terakhir, yaitu mengenai asumsi analisis biaya volume laba. Seperti yang telah disampaikan teman saya sebelumnya, analisis biaya volume atau laba atau sering disebut dengan Cost Volume Profit Analysis atau sering disingkat dengan CVP
itu sangat penting bagi perusahaan dalam hal untuk pengambilan perencanaan dan pengambilan keputusan. Mengapa sangat penting? Karena bagi perusahaan, CVT ini sangat berkaitan erat antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Sebelum perusahaan melakukan atau mengambil keputusan perencanaan, terdapat 5 asumsi yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, seluruh jenis beban diklasifikasikan menjadi beban tetap dan beban variabel. Apabila sebuah perusahaan memproduksi dan terdapat biaya campuran, maka biaya tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu antara biaya tetap dan biaya variabel agar gampang dalam perhitungan nantinya. Asumsi yang kedua itu, fungsi beban total berbentuk garis lurus. Asumsi ini dinyatakan benar apabila perusahaan berproduksi dalam sisa relevan. Dan asumsi yang ketiga yaitu fungsi pendapatan total juga berbentuk garis lurus. Harga jual per unit adalah konstan untuk seluruh volume penjualan. Nah, asumsi yang keempat yaitu analisis terbatas pada satu jenis produk. Apabila perusahaan menjual 2 produk, maka produk ini akan dikombinasikan dan penjualan tersebut adalah konstan. Kemudian yang asumsi yang kelima yaitu jumlah persediaan awal sama dengan jumlah persediaan akhir. Nah, demikian presentasi saya mengenai asumsi. Selanjutnya yaitu penentuan titik impas untuk multiproduk. Materi selanjutnya yaitu penentuan titik impas untuk multiproduk. Nah, perhitungan titik impas untuk multiproduk ini digunakan metode margin kontribusi. Karena metode ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menunjukkan secara jelas bagaimana biaya berubah bersamaan dengan perubahan tingkat penjualan. Sebelum perhitungan titik impas, itu kita harus menghitung terlebih dahulu bauran penjualannya. Nah, cara menghitung bauran penjualannya akan saya jelaskan melalui tabel di slide. Yang pertama yaitu kita dapat melihat tabel apabila sebuah perusahaan itu membuat 2 produk yang berbeda sekaligus. Misalnya produk A dan produk B. Maka dapat dilihat di tabel itu ada terdapat rinciannya, yaitu produk A penjualannya itu 1000 unit dan produk B itu penjualannya 4000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya produk A itu 50 dan produk B itu 100. Beban variabel per unitnya yaitu 30 dan produk B 87. Kemudian beban tetap bersamaan atau tidak langsung berada di tabel penjualan yaitu berjumlah 3000. Nah, tabel ini dapat kalian lihat di buku ya, sudah ada di buku. Untuk menghitung bauran penjualannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa penjualan kedua produk tersebut. Setelah dihitung, penjualan kedua produk itu berjumlah 450.000. Caranya menghitungnya itu produk A penjualan dikali harga jual per unit. Penjualannya itu kan 1000 unit, maka dikali dengan 50 mendapatkan hasil 50.000. Sedangkan produk B penjualannya 4000 unit, maka dikalikan dengan 100, hasilnya itu 400. Jadi total penjualan kedua produk itu ada 450.000. Untuk bauran penjualannya didapat 1/8. Jadi produk A itu penjualannya 1/9 dan produk B itu 8/9. Karena penjualan produk B itu unitnya lebih banyak. Kalian bisa lihat cara perhitungannya itu di buku. Karena di sini di slide saya sudah tampilkan cara untuk perhitungannya, dan sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kalian harus mencari berapa total penjualannya, yaitu 1000 unit di produk A dikali dengan 50 ditambah dengan 4000 unit di produk B dikali dengan 100, itu hasilnya 450.000. Kemudian yang kedua, kalian mencari beban variabel. Beban variabel dicari dengan cara mengalihkan unit dengan berapa rupiah beban variabelnya, yaitu 1000 dikali 30 untuk produk A dan 4000 dikali 87 untuk produk B, itu hasilnya 378.000. Kemudian yang ketiga yaitu mencari margin kontribusi, di mana penjualan dikurangi dengan beban variabel mendapatkan total 72.000. Yang keempat yaitu mencari rasio margin kontribusi terhadap penjualan, yang dimana margin kontribusi ini dibagi dengan penjualan, mendapat seperti perhitungan titik impas yang telah saya sampaikan tadi, beban tetap dibagi margin kontribusi per unit, itu hasilnya 16%.
Dan yang kelima, mencari beban tetap total. Caranya itu 20.000 ditambah dengan 40.000 dan ditambah 3.000, hasilnya 63.000. Yang keenam, mencari titik impas total, yaitu beban tetap total dibagi dengan rasio margin kontribusi. Itu mendapat besaran 393.750.000. Produk A yaitu 1/9 yang telah disampaikan di bauran penjualan tadi dikalikan dengan titik impas total, mendapatkan besaran 43.750. Kemudian untuk menentukan produk A per unit dalam unitnya, maka 43.750 tersebut dibagi dengan unit atau biaya per unitnya, yaitu 875 unit. Sedangkan produk B, setelah dihitung bauran penjualannya tadi, besarannya itu 8/9. Nah, itu dapat dikalikan dengan titik impas total sebesar 393.750. Maka produk B ini dalam unitnya yaitu 350.000 dapat dibagikan dengan 100, itu dapatnya 3.500 unit. Nah, berdasarkan tabel tersebut, titik impas tercapai pada penjualan total 393.750. Itu artinya apabila perusahaan menjual produk seharga 393 tersebut, maka perusahaan dianggap dapat mencapai titik impasnya atau break even point-nya. Jadi perusahaan itu tidak dalam keadaan rugi, tidak dalam keadaan laba, melainkan netral. Untuk memeriksa kebenarannya dapat dilakukan dengan cara menghitung perhitungan laba rugi. Nah, yang pertama, penjualan 875 unit yang telah dapatkan tadi itu dikalikan dengan 50 dan 3.500 unit dikalikan dengan 100, itu hasilnya 393.750. Kemudian dikurangkan dengan beban variabel sebesar 330.750 mendapatkan hasil 63.000. Sedangkan beban tetapnya itu adalah 63.000. Apabila dikurangkan akan mendapat nilai 0. Jadi, nilai 0 ini mengartikan bahwa perusahaan telah mencapai break even point atau titik impasnya. Nah, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.